Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Puluhan rumah dan kios di Kepulauan Yapen terbakar. Jenazah korban penembakan kelompok bersenjata dipulangkan ke kampung halaman. Hari Pahlawan di Merauke diperingati dengan upacara dan nonton film bareng tentang kepahlawanan. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah. Mereka menyerang dan membakar base camp 81 serta para penambang emas tradisional di Kampung KW, Kabupaten Pegunungan Bintang. Serangan KKB yang berlangsung tidak kurang dari 1 jam menyebabkan seorang pekerja tambang, Rolmo Aldus Tuna, meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam. Jenazah Rolmo berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter ke RSUD Bovendigul. Tiga orang pekerja puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, ditembak orang tak dikenal yang diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata. Dalam kasus tersebut, salah satu korban bernama Wahyu meninggal dunia. 3 korban menggunakan sepeda motor hendak berangkat kerja ke kampung Julukoma, namun di perjalanan mereka dihadang kelompok bersenjata yang menembak mereka secara membabi buta. Seorang pemuda di Timika meninggal dunia tergilas truk di Jalan Cendrawasih. Anju Sahrukan mengendarai sepeda motor dari arah Kuala Kencana. Saksi melihat pemuda ini sempat menyerempet sebuah minibus yang sedang terparkir di jalan. Lalu ia terjatuh. Tidak berapa lama kemudian truk melintas dari arah belakang dan menabrak korban. Jasad korban dibawa ke rumah sakit, sedangkan pengemudi truk dibawa ke kantor polisi. Seluruh awak kapal penangkap ikan Inkamina akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah kapal tersebut dilaporkan mengalami kerusakan mesin di perairan laut Tanjung Makoy, Kabupaten Raja Ampat. 9 orang nelayan di kapal tersebut dievakuasi bertahap tim SAR Sorong setelah terombang-ambing cukup lama di lautan. Tim SAR Sorong sebelumnya mendapatkan laporan kapal nelayan Inkamina mengalami kerusakan. Setelah buron selama 2 minggu, 3 mahasiswa semester akhir ini akhirnya tertangkap di 2 tempat yang berbeda. Dari hasil penyelidikan, mereka merupakan sindikat pencuri laptop yang kerap beraksi di Merauke. Terakhir, mereka membobol 2 toko di Merauke dan mencuri 17 laptop hingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ketiga mahasiswa ini ditangkap tanpa perlawanan di Kampung Jati dan Kampung Kudamati. Pencurian belasan laptop itu terjadi pada 11 November. Para tersangka pertama kali membobol toko komputer di Jalan Raya Mandala. Seorang juru parkir di Kota Sorong ditemukan tewas di bawah jembatan merah di Jalan Nuri, Kelurahan Remu, Kota Sorong. Peristiwa ini mengejutkan warga sekitar. Saat proses evakuasi,
warga berdatangan untuk melihat dari dekat jasad korban yang ditemukan di semak-semak. Korban diketahui bernama Obed Korie. Saksi mengaku melihat Obed terbujur kaku, ia kemudian langsung melapor ke polisi. Jenazah Obed Korie langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Salebe Solu, Kota Sorong untuk divisum. Polres Kerom memusnahkan barang bukti ganja seberat 829 gram yang disita dari seorang warga negara Papua Nugini. Pemusnahan ganja tersebut dilakukan di halaman Mapolres Kerom. Tersangka pemilik ganja berinisial BA ditangkap Satuan Reserse Narkoba pekan lalu di Kampung Pitewi, Distrik Arso Timur. Saat ini polisi masih menyelidiki tersangka dan mengembangkan kasus karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dari sindikat pengedar narkoba di Kerom. Setelah 2 bulan kosong, vaksin booster di Merauke kembali tersedia. Ratusan warga Merauke yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung antre berdesak-desakan di Taman Mandala untuk divaksinasi. Dinas Kesehatan Merauke sudah menyiapkan sebanyak 500 dosis vaksin booster, namun jika ada warga yang belum divaksin dosis 1 dan 2, jumlah ini tentu tidak mencukupi untuk jatah 500 orang. Saat ini, COVID-19 varian baru Omicron XBB telah memicu kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat membuka pasar murah dengan menjual paket sembako di halaman parkir kantor Wali Kota Sorong. Pasar murah ini diserbu ratusan warga yang tak ingin melewatkan kesempatan untuk membeli sembako murah. Warga rela antre berjam-jam dan berdesak-desakan karena takut tidak kebagian sembako. Bahkan sebagian tidak kuat hingga akhirnya jatuh pingsan. Pasar murah ini digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyam.